Mengejutkan, Aura Kasih menulis hal yang tak terduga di akun sosial media pribadinya ketika sorotan atas dirinya masih begitu tajam pasca netizen mengaitkan namanya dengan prahara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Apa yang dilakukan Aura Kasih seakan mengingatkan netizen pada aksi Ridwan Kamil yang beberapa kali membuat pantun dan menyelipkan nama Aura Kasih di dalamnya. Selain itu, netizen juga tergelitik menyoroti postingan Aura Kasih terkait video dirinya yang tengah berada di area glamour camping atau glamping, di mana ada pula video Ridwan Kamil yang juga tengah berada di tempat glamping. Terkait kedua postingan tersebut, pakar telematika Abimanyu pun mengungkap hal yang tak terduga. Benarkah video tersebut diduga direkam menggunakan kamera yang sama? Lalu postingan Lisa Mariana yang mengungkap bahwa dirinya memiliki motor skuter yang sama dengan milik Aura Kasih. Dan motor keduanya mirip seperti motor yang juga digunakan Ridwan Kamil. Di mana Aura Kasih juga mengomentari postingan Lisa Mariana tersebut dan mengajaknya jalan-jalan. Lantas, seperti apa tanggapan Lisa Mariana atas ajakan Aura Kasih tersebut? Lalu, seperti apa pula tanggapan Lisa Mariana atas aksi netizen yang mengaitkan Aura Kasih dengan Ridwan Kamil di tengah prahara rumah tangganya dengan Atalia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aura Kasih kini terlihat masih aktif di sosial media, meskipun kini namanya tengah disorot publik karena aksi kokokologi netizen dengan nama Ridwan Kamil yang rumah tangganya dengan Atalia Praratya dilanda prahara perceraian. Aura Kasih masih membuka sosial medianya untuk menjadi ladang para UMKM untuk mempromosikan brand atau produk jualan mereka. Dalam sosial medianya, Aura Kasih juga menanyakan pantun. Udah pada siapa pantun? Tulis Aura Kasih dalam postingan terbarunya. Hal itu mengingatkan netizen pada aksi Ridwan Kamil yang selalu menyematkan pantun dalam pidato-pidatonya dan beberapa kali menyebut nama Aura Kasih. Aura Kasih sinarnya nyata, burung bernyanyi di dahan cemara, shopping bag custom DTF penuh cinta, souvenir cantik untuk semua acara. Aura Kasih berhati lapang, wajah manis cantik menawan, mau beli oleh-oleh Karawang, lavanda brownies asli buah durian. Di sisi lain, sempat beredar video Aura Kasih tengah berada di glamour camping alias glamping yang diposting Aura Kasih di akun sosial media pribadinya. Video Aura Kasih tersebut kemudian dibandingkan netizen dengan video postingan Ridwan Kamil yang juga tengah berada di glamping tersebut yang menurutnya merupakan glamping yang ia bangun. Selamat pagi, utamakan sarapan jangan harapan. Tulis Aura Kasih pada postingan video dirinya tengah berada di glamping. Glamping adalah hunian dengan bahan tenda yang sifatnya semi permanen yang bisa dibongkar pasang kapan saja. Namun biasanya fasilitasnya setara dengan hunian villa. Makanya disebut glamping, glamour camping. Saya mendesain unit glamping ini tetap dengan suasana alam, namun tetap memiliki kenyamanan yang modern. Bagi yang ingin healing di unit glamping ini bisa dinikmati di Astro Highland Shelter, tulis Ridwan Kamil dalam postingannya. Dari kedua video tempat glamping tersebut, menurut pakar telematika Abimanyu, merupakan video room tour yang benar atau asli adanya, bukan editan atau rekayasa. Namun terkait apakah sosok Aura Kasih dan Ridwan Kamil ketika itu berada di lokasi dan waktu yang sama, seperti inilah penjelasan Abimanyu.
kita melihatnya bahwa kesamaan suatu konten dan kesamaan suatu area itu tetap bukan mengarah ataupun kemudian bukan membuat menjadi suatu kesimpulan keberadaan seseorang itu di tempat yang sama pada waktu yang sama. Belum, ya bukan tidak. Saya bilang belum. Karena apa? Kalau kita dalam melakukan pengecekan, kalau saya mau dalam pengecekan di situ, tunggu diminta kepolisian dan kemudian tunggu dilihat di sini apakah concern apa yang menjadi perhatian dan baru dicek. Saya nggak modelnya cuma lihat dari foto kemudian kertas ijazah siapa saya periksa sih, nggak, model saya nggak begitu. Saya harus ngelihat dulu ya di sini kejadiannya dan permintaannya apa. Nah sekarang kalau kita lihat tetapi dalam arti suatu kecenderungan, yaitu berdasarkan dari bukti konten yang ada, biasanya orang kemudian melakukan kayak dibilang cocoklogi ya. Kita melakukan cocoklogi itu bukan berarti hanya sekedar dua gambar yang sama ada di rekaman si A dan ada rekaman si B, kemudian itu adalah suatu tempat yang sama, bisa jadi. Nah tetapi kemudian kesamaan suatu tempat bukan membuatkan ke suatu kesimpulan apapun. Nah kita harus lebih melihat lagi nanti konten digitalnya, harus sampai konten digitalnya ya. Nah kalau mendapatkan konten digital itu sangat mudah, karena apa? Kita berarti tinggal melihat konten tersebut yang berada di device masing-masing ya. Kalau itu menyimpan ada datanya, ada gambarnya di situ dan kemudian kontennya diperiksa. Kalau sudah dihapus nggak apa-apa, ngakunya sudah dihapus. Di sini berikan perangkatnya, nanti dibongkar kembali yang sudah dihapus, ditarik kembali. Insya Allah kalau masih bisa ya qadarullah aja, kalau memang masih dapat datanya bisa di capture kembali. Setelah ada konten tersebut baru bisa dibantu untuk pemastian apakah itu ada di lokasi yang sama. Nah tetapi sekarang bahwa kita bicara suatu ambient itu suatu konten yang tempat yang sama biasanya nanti tercitrakan dengan suatu temperatur yang sama, dalam arti kalau lagi mendung orang sesama di area yang mendung dengan temperatur yang kayak begini begitu, kemudian color tone-nya juga akan terbentuk hampir sama. Nah itu bisa kelihatan ya, satu kayak gitu. Nah kemudian kalau dari konten ada yang lagi katanya di suatu tempat tadi dibilang glamping gitu, ada satu rekaman yang wanita di depan, ini rekaman dari belakang, dan kemudian ada suatu rekaman lagi terpisah hanya dari luar dan kemudian ke dalam area glamping tersebut. Dari situ bisa juga dilakukan pengecekan apakah ini dari kamera yang sama atau tidak ya. Dalam kecenderungan di sini kalau kelihatan baru hanya ya kayak gitu, ini kemungkinan dari kamera yang sama. Kenapa? Karena suatu perangkat itu biasanya ketajaman dia dan kemudian kemampuan dia menangkap cahaya itu semuanya juga biasanya ada mempunyai karakter tertentu. Oke, mengenai kasihan video dalam arti kalau kontennya di sini dibilang ada gambarnya situ nggak ada rekayasa, enggak ya. Apakah itu ada rekayasa konten? Sejauh ini kelihatan juga bukan gitu. Tetapi kenapa saya belum mau memastikan? Karena suatu konten itu sampai saya bilang tidak atau iya, itu bahasanya ya saya benar-benar harus memeriksa, bukan hanya sekedar konten yang tersebar dari salah satu dua orang, misalnya ada satu media, dua media gitu ya. Saya harus lebih melihat source-nya yang tersebar di internet seperti apa, sejauh ini apa saja yang diedarkan banyak orang. Nah itu Sebelumnya, kuasa hukum Aura Kasih menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak mengetahui perihal tuduhan yang mengaitkan namanya dengan rumah tangga Ridwan Kamil. Lewat kuasa hukumnya, secara tegas, Aura Kasih membantah seluruh isu tersebut dan menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar. Sebagai bentuk keseriusan, pihak kuasa hukum kini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan oknum yang pertama kali menyebarkan isu tersebut ke jalur hukum. Terkait bantahan dan langkah tegas tersebut, berikut adalah pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Aura Kasih. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Nggak benar itu semuanya, nggak benar itu semuanya.
Belum. Lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya. AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Masih terkait itu sih Mbak. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya. Itu hak dia kembali lagi. Kita belum bisa banyak komentar sih terkait itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya, nggak usah terlalu digubris lah. Kita fokus ke perwalian anak. Di sisi lain, Aura Kasih sempat berbagi mengenai perubahan perspektif dalam hidupnya. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini sepenuhnya dicurahkan untuk sang buah hati. Aura mengakui adanya transformasi besar dalam dirinya. Jika dulu ia bekerja keras hanya untuk sekadar bersenang-senang, kini setiap jerih payahnya memiliki tujuan yang jelas demi masa depan sang anak. Bagaimana penuturan jujur Aura Kasih mengenai perubahan prinsip hidupnya tersebut? Simak kutipan wawancaranya berikut ini. Tak hanya fokus pada keluarga, Aura Kasih kini juga tengah disibukkan dengan pengembangan diri. Ia diketahui mulai mendalami seni kuliner dengan mengikuti kelas memasak khusus, mulai dari menu Prancis hingga menu dari 30 negara berbeda. Demi keseimbangan hidup, Aura kini lebih selektif dalam bersosialisasi dan mulai membatasi tawaran pekerjaan di dunia film. Selain fokus mengurus sang buah hati, ia juga dikabarkan tengah merintis bisnis baru sebagai prioritas aktivitasnya saat ini. Jadi seorang ibu. Rasanya gimana? Hidupmu berubah gitu sebenarnya? Sangat berubah, lebih happy dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu, Aura yang dulu kayak gimana? Nggak jelas Mbak, kayak ngejelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Gitu. Selain Dulu aku nggak pernah mau kawin Mbak, nggak pernah punya anak. Cuman di 2000 berapa tuh memutuskan untuk aku harus punya anak nih gitu kayaknya, karena kan kosong. Sedihnya pasti ada, karena kayak aduh aku nggak bisa ngasih keluarga yang perfect buat dia, yang normal. Kadang kalau lihat orang kan kayak masih ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu, kayak perfect ya gitu. Tapi ya balik lagi nggak boleh di iniin lah, kasih pengertian aja gitu kan. Terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Kayak kita mau ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu. Habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Oh, aku lagi les masak Perancis. Sekarang udah intermediate, udah masak 30 negara. Aku unlock skill baru dong. Harus punya skill baru kan. Aku udah mulai nih ngelukis, udah bisa nih. Tapi kalau ngelukis kan sendiri. Kalau terus habis itu kayak gue harus ngapain ya gitu. Maksudnya unlock skill baru apa ya? Udah aku masak Perancis gitu. Sebenarnya ini sih semua sih belajar semua makanan semua negara sebenarnya. Aku udah tidak bersosialisasi banget, terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak, aku dari umur berapa Mbak itu, dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh, jadi ya mungkin ini waktunya istirahat, terus coba bisnis baru, terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah.
Ketika Aura Kasih sibuk mengoleksi pantun ketika namanya dikaitkan dengan prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, lantas seperti apa pula respon Lisa Mariana terkait Aura Kasih ketika netizen mengaitkannya dengan Ridwan Kamil? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. mantap. Lisa Mariana sebelumnya sempat ikut berkomentar terkait aksi Aura Kasih yang menuliskan komentar dalam postingan Lisa. Motor kita warnanya sama. Bahkan, dalam postingan Lisa Mariana tersebut, Aura Kasih pun ikut berkomentar dan mengajak Lisa untuk jalan-jalan pagi. Cusun moridut. Komentar Aura Kasih di akun Lisa Mariana yang disisipi emotikon tertawa. Sementara itu, komentar Aura Kasih tersebut pun mendapatkan tanggapan dari Lisa Mariana kemarin. Iya diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah. Gini ya, apa namanya? Nanti aku info lagi. Rahasia. Udah dulu ya. Iya, udah dulu ya. Di tengah ramainya isu ini, sosok Lisa Mariana akhirnya turut memberikan tanggapan. Lisa menyatakan telah mengetahui kabar yang menyeret nama Aura Kasih dalam prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Namun, Lisa mengaku merasa jenuh dan lelah karena terus diposisikan sebagai pihak yang disalahkan dalam perceraian tersebut. Meski merasa frustrasi, Lisa justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia meminta publik untuk tidak hanya berfokus pada dirinya. Secara tersirat, Lisa memberi sinyal bahwa masih ada figur-figur lain yang ia sebut sebagai Lisa-Lisa lainnya. Maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Ketika Lisa Mariana ungkap hal mengejutkan terkait Aura Kasih yang namanya diseret netizen dalam prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, lantas seperti apa analisis hukum Deo Lipa Yumara atas rencana Aura Kasih yang akan menempuh jalur hukum terkait cocokologi netizen? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. mantap. Terkait rencana Aura Kasih yang kabarnya akan menempuh langkah hukum melaporkan akun sosial media yang pertama kali menyebarkan informasi tentang kokokologi yang dibuat netizen terkait adanya dugaan keterkaitan dirinya dengan Ridwan Kamil. Praktisi hukum Deo Lipa Yumara pun memberikan analisa hukumnya. Menurut Deo Lipa, jika Aura Kasih tetap melaporkan akun sosial media yang menyebarkan kokokologi yang mengaitkan dirinya dengan Ridwan Kamil, maka hal tersebut akan bersifat sumir. Pasalnya, menurut Deo Lipa, ada sekitar ribuan netizen yang membahas tentang kokokologi tersebut. Karena itu, Deo Lipa menyarankan agar Aura Kasih mengurungkan niatnya mengambil langkah hukum tersebut. Kalaupun Aura Kasih ngotot melayangkan laporan polisi karena hal itu merupakan haknya, maka menurutnya Aura Kasih akan menjerat netizen dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi ya, mengenai Aura Kasih sama Ridwan Kamil itu kan yang ngejar KPK. KPK itu kan udah bilang ya mau ngejar juga Aura Kasih karena terkait dengan adanya dugaan aliran uang dari BJB
lewat Ridwan Kamil ke Aura Kasih. Nah kan yang bicara kan jubirnya KPK kan, sehingga kemudian netizen akhirnya membuatlah cocokologi dugaan perselingkuhan. Ya netizen ini kan ada ratusan ribu, ada ribuan juga, kan mereka bikin tuh macam-macam cocokologi. Jangankan Aura Kasih, banyak yang lain juga dibikin tuh. Siapa-siapa ini kan sering dibikin gitu oleh netizen. Kadang dibikin meme. Dulu Bahlil juga begitu kan, dibikin meme kan. Tapi kan dibuat laporan polisi juga nggak punya nilainya juga. Jadi ketika Aura Kasih kemudian melaporkan netizen, ada ribuan netizen. Terus siapa yang mau ditangkap? Kan polisi kerja mau cari netizen segitu banyak. Itu kalau cocokologinya salah, kalau benar bagaimana? Faktanya begitu. Jadi itu adalah niat dari Aura Kasih memang yang tujuannya untuk menjaga dirinya dari posisi-posisi pandangan-pandangan negatif. Tapi kan kita nggak tahu, ini kan yang namanya gosip. Zaman dulu gosipnya kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang kan dari medsos ke medsos. Aja si Aura Kasih membuat laporan, tapi kemudian seberapa dampaknya kepada pelaku netizen ini kita sampai sekarang nggak tahu, karena ini yang paling sumir. Sebenarnya bukan cuma Aura Kasih yang menderita kena cocokologi gini, banyak orang juga, banyak public figure yang kena yang begini-begini. Tapi mau dibilang apa gitu, karena ada ribuan dan dia beranak pinak itu netizen A, B, C, D. Kalau semua akun diperiksa sama polisi nggak bakal selesai, itu dijamin. Pasalnya pasal undang-undang ITE kan gitu kan, dimana terkait dengan pencemaran nama baik, KUHP dan undang-undang ITE selalu begitu. Ini kan dasarnya kan adanya cemaran nama baik. Kalau ini cerita ini salah, tapi kalau ternyata cerita ini benar ya nggak ada lagi cemaran nama baik. Jadi kita tunggu aja bagaimana sih yang benarnya. Tapi faktanya adalah KPK sudah mencari tahu aliran uang aliran harta ke wilayahnya Aura Kasih dari Ridwan Kamil. Itu yang ngomong KPK. Berarti itu sudah ada indikator-indikator yang mengarahkan terjadinya sebagaimana yang dimaksud dengan cocokologi oleh netizen. Berarti menurut kalau laporan ini kan hak yang bersangkutan. Jadi kalau dia sudah melaporkan, ya itu hak dia atau dia ingin melaporkan. Jadi kita nggak bisa timbang-timbang, nggak usah atau ini, tapi kan dampaknya seperti apa? Ya itu kita sudah kasih tahu tadi. Kalau ternyata yang dilaporkan ribuan netizen, ya percuma, susah juga teman-teman polisi kerja kan, cari siapa yang duluan kan susah. Ya udahlah, mending sih nggak usah dilaporin begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.